Assalamualaikum Mbak, selamat siang. Saya yang kemarin menghubungi Mbak dan mendapatkan jadwal konseling hari ini. Oh iya Mbak Rara ya. Iya silakan Mbak. Baik, sebelum kita mulai diskusi hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Indri Kaporina. Mbak Rara bisa panggil saya dengan Indri. Ya silakan Mbak Rara Saya, perkenalkan. baik Mbak Indri, nama saya Zahra Eka Hapsari. Biasa dipanggil Rara. Baik Mbak Rara, langsung saja kita mulai diskusi ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin Mbak Rara diskusikan. Bisa kita mulai sekarang Mbak? Ya Mbak Indri, memang ada beberapa masalah antara saya dan calon suami saya. Itulah mengapa saya berada di sini sekarang. Sebenarnya saya mau bercerita dengan orang lain, dengan orang yang baru saya kenal. Iya Mbak, saya mengerti. Jadi Mbak merasa sedikit kurang nyaman ya untuk bercerita dengan orang asing, dengan orang yang baru Mbak kenal. Ya begitu Mbak, tapi memang saya kesulitan mengatasi masalah ini sendiri. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahas bersama orang asing, tapi saya memahami bahwa saya perlu masukan dari sudut pandang lain. Baik Mbak, saya rasa memang di awal saya selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman untuk berbagi cerita dengan orang asing, terutama untuk masalah pribadi seperti Mbak Rara. Nah, bahkan saya pun tidak bisa memprediksi bagaimana perasaan Mbak setelah ini. Saya telah bertemu banyak orang yang merasa kurang nyaman sampai mereka perlahan lebih terbuka untuk bercerita dan santai untuk bercerita, dan semoga setelah beberapa waktu Mbak pun akan lebih santai dalam mengungkapkan permasalahan Mbak pada saya. Oh iya iya Mbak, Ya, sebelumnya apa Mbak pernah melakukan konseling seperti ini? saya sama sekali belum pernah melakukan konseling seperti ini, tapi teman saya menyarankan saya untuk melakukan konseling ini Mbak. Ya Mbak, mungkin dengan konseling ini bisa memberi Mbak sedikit pencerahan ya. Oke, jadi biar saya bisa memahami situasi Mbak saat ini, ada baiknya Mbak ceritakan terlebih dahulu apa saja yang Mbak alami hingga saat ini. Awalnya hubungan saya dengan calon saya baik-baik saja. Hubungan kami telah berjalan selama 3 tahun dan ingin mengarah ke jenjang pernikahan. Namun setahun belakangan mendekati hari pernikahan, calon suami saya emosinya tidak terkendali sampai bermain fisik. Dan itu sangat mempengaruhi aktivitas dan pikiran saya. Karena itu saya jadi sedikit trauma dan merasa kesehatan mental saya. Jadi Anda sangat memikirkan kesehatan mental Mbak ya Mbak. Mungkin 1-2 kali dengan omongan Mbak masih bisa terima atas emosi pasangan Mbak. Tetapi ini sudah sampai main fisik dan membuat Mbak selalu kepikiran dan takut akan kesehatan mental Mbak terganggu. Benar seperti itu Mbak? Iya benar Mbak, bahkan untuk bertemu calon suami saya saja saya takut. Baik Mbak, saya sangat terkesan dengan upaya Mbak untuk memperhatikan kesehatan mental Mbak. Dan Mbak sangat mengutamakan itu. Dan itu adalah suatu hal yang sangat bagus untuk diri Mbak sendiri. Karena kesehatan mental itu sangat penting. Baiklah, agar saya bisa memahami lebih jauh antara Mbak dan calon suami Mbak yang membuat Mbak stres, kepikiran, bahkan takut. Bisakah Mbak berikan saya satu contoh konflik yang ada, yang Mbak alami ketika bersamanya, dan apa yang terjadi saat itu? Iya, beberapa hari yang lalu saya izin untuk bertemu dengan teman-teman perempuan saya. Lalu dia marah-marah sampai menampar saya. Saya sangat kaget karena hal sepele dia sampai emosi seperti itu. Dan ini sudah terjadi yang kesekian kalinya. Saya takut ketika nanti sudah menikah akan terjadi KDRT. Baik, saya mengerti Mbak. Lalu apa yang terjadi setelah kejadian itu? Saya jadi kepikiran Mbak, masih shock dengan kejadian itu, nggak bisa tidur, aktivitas jadi terganggu dan memikirkan ke depannya seperti apa. Iya Mbak, jadi banyak juga ya klien saya mengalami seperti Mbak Rara, takut akan kesehatan mentalnya terganggu, kemudian itu dapat memperburuk aktivitas sehari-hari seperti Mbak Rara ya, nggak bisa tidur, terus mungkin kerja agak kurang fokus ya Mbak. Iya. Saya ingin memberikan beberapa solusi yang mungkin bisa dijadikan pencerahan untuk Mbak Rara ya, seperti mengajak diskusi pasangan Mbak. Jadi Mbak ajak ngobrol ketika suasana moodnya lagi baik, Mbak ajak ngobrol, diskusikan, Mbak komunikasikan baik-baik, kekurangannya apa, seperti itu. Lalu Mbak alihkan dengan hal-hal positif
entah kegiatan positif apapun itu yang Mbak sukai. Jadi setelah Mbak komunikasikan ke pasangan, nanti efeknya itu semoga agar tidak terulang lagi gitu Mbak. Jadi saya selalu mendoakan semoga klien saya terutama Mbak agar bisa cepat pulih dan terselesaikan segala masalahnya. Dan saya yakin Mbak bisa untuk segera pulih dan kembali ke diri Mbak seperti sedia kala. Terima kasih banyak Mbak Indri. Saya jadi agak tenang dan mendapat pencerahan. Senang bisa bicara dengan Mbak Indri. Alhamdulillah, senang juga bisa bertemu dan berdiskusi, sharing dengan Mbak Rara. Semoga kita bisa bertemu silaturahmi di lain waktu ya Mbak. Iya.